Mari kita merenungkan beberapa hal. Satu, saudara, Yesus dalam pembacaan ini tahu bahwa waktunya sudah tiba. Sekarang waktunya. Saya ingin bahasakan dia dalam bahasa lain, bahwa waktu Tuhan sudah datang. Waktu Tuhan di mana dia akan direndahkan. Tetapi waktu Tuhan juga untuk dia akan ditinggikan. Waktu di mana dia merasa tidak berdaya, Tuhan meninggalkan dia. Tetapi dia akan ditinggikan supaya kemudian menjadi bekal bagi saya dan saudara. Jangan lawan waktu Tuhan, Kalau ini Tuhan waktu, kita punya segala macam kesombongan, kita punya keangkuhan, kasih. Biarkanlah. Anda mungkin akan terzolimi. Hati sakit, hati hancur. Karena engkau sepertinya direndahkan. Ingat, Tuhan sudah lebih dahulu direndahkan. Saya suka mendefinisikan begini. Manusia itu diciptakan untuk tinggi di angkasa. Tapi kemudian dia berjumpa dengan masalah. Lalu masalah itu apa? Masalah itu dia ditekan sedikit ke bawah supaya nanti makin tinggi ke atas. Masalah itu apa? Masalah itu dia ditarik sedikit ke belakang supaya dilemparkan makin jauh ke depan. Supaya ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, terima kasih untuk masalah yang Kau berikan. Tapi mohon maaf Tuhan, ini masalah dia rasa pahit. Makanya saya muka babangka, mata merah. Kita ini punya masalah, saudara. Saudara punya masalah toh? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Tapi kita direndahkan, Tuhan tinggikan kita. Ini sudah waktu Tuhan. Tapi saudara tahu, waktu Tuhan kadang-kadang tidak pas dengan kita pun mau. Karena kita terlalu sombong. Waktu Tuhan itu tidak pas yang kita mau, karena bukan itu yang kita inginkan. Yang kita gumuli, yang kita harapkan bukan itu. Tapi lagi inilah waktu Tuhan. Siapa tidak mengalah kepada waktu Tuhan? Betapa sulitnya. Karena Yesus juga mengalah kepada waktu Tuhan. Kadang-kadang waktu Tuhan itu tidak pas dengan yang kita mau. Saudara pernah alami itu kok? Selalu dan senantiasa. Kita butuh rendahkanlah diri untuk waktu Tuhan. Saudara, kalau hari ini Tuhan bilang ini waktumu untuk engkau merendahkan diri, jangan keraskan hatimu. Kalau ini waktu Tuhan untuk engkau mengampuni, untuk engkau mengasihi, jangan keraskan hati. Jangan. Tidak baik lawan Tuhan. Tidak baik lawan waktu Tuhan. Dunia ini kita bisa lawan, tapi Tuhan tidak bisa kita lawan. Pasrah, biarkanlah Tuhan mengatur kita pu hidup. Pak, tapi saya direndahkan, kesetinggal. Karena akan ada satu waktu kita juga menjadi sangat-sangat rendah. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ingat kita. Dari awal dalam teks ini menyebutkan Yesus mengasihi murid-muridnya. Itu satu. Kedua, saudara, Yesus tahu bahwa dia datang dari Tuhan. Dan dia juga akan kembali kepada Tuhan. Itu hebat Tahu dari mana asalnya dan kemana dia pergi. Oh, itu hebat itu. Banyak orang tidak tahu dia datang dari mana, pergi mana. Itu tuh yang dia pun nama melompat dalam gelap. Orang sidi dia du sidi. Orang gereja dia juga gereja. Orang berdoa dia juga tutup mata. Orang buka mata, belum habis dia buka mata. Dia lihat kiri kanan belum dia tutup mata ulang. Tidak tahu dari mana dia datang, tapi tahu juga kemana dia pergi. Saudara,
Kita tinggal dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Pesannya hanya satu. Kalau saudara dan saya dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Tapi susah Pak Pendeta. Iya, mari kita kenal diri dulu. Saya mencatat begini, setiap orang mempunyai keinginan untuk dikasihi. Setiap orang. Setiap orang itu punya keinginan untuk dikasihi. Orang gila saja ingin dikasihi. Kadang-kadang dia jahat untuk orang lain, tapi yang biasa kasih dia perhatian, kasih dia makan, dia tidak jahat bagi mereka. Karena prinsipnya manusia tujuh ingin dikasihi. Manusia itu ingin diperhatikan. Dia kayak ingin diperhatikan. Saya lihat ada separuh datang, orang perhatikan, dia senang. Manusia itu ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diterima, bukan ditolak, bukan tidak dihargai, bukan tidak ingin diperhatikan. Dia rindu. Itu kerinduan itu yang kemudian membuat kita kadang-kadang salah menempatkan tempat. Dan kita tidak tahu dari mana asal kita. Dan kita mau berjurus kemana. Menjurus kemana. Kemudian kita membangun sebuah kehidupan yang sia-sia toh. Dan dalam bahasa Salomo dia bilang, hidup yang sudah sangat terbatas. Diisi lagi dengan pertentangan-pertentangan, ada sakit, ada sehat, ada tertawa, ada menangis, ada susah, ada senang. Lantas hidup ini hanya diarahkan kepada harta, wanita dan jabatan. Kita menjalani hidup yang sia-sia sekali. Kan kita tidak tahu kemana kita pergi. Bahkan tidak tahu dari mana asal. Puji nama Tuhan saudara. Bahwa oleh pekerjaan Roh Kudus lewat pekabaran Injil, orang bisa memahami siapa dirinya, dari mana asalnya. Ketika orang Timur belum kenal Tuhan, "Oi, kamu dari mana?" "Haubian fatubian." Batu dan kayu pu sebelah. Padahal batu pu kayu sebelah apa? Tungku mungkin. Tapi setelah pekerjaan pekabaran Injil lewat Roh Kudus yang luar biasa, orang memahami, oh kita semua ini tidak ada satupun ciptaan yang di luar daripada Tuhan. Orang makin memahami dari mana dia datang, kemana dia tidak pergi, dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Ketiga saudara-saudara, Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati. Wih, kalau pengkhianatan itu berboton tahu tuh kita lau sakit hati. Saya coba-coba untuk mendramatisir bagaimana Yesus dikhianati oleh Yudas. Saudara bayangkan kita duduk makan satu piring ini, satu meja makan ini. Sudah duduk makan lagi, Yudas kurang apa? Yesus kasih dia jabatan, bendahara. Berarti dia punya pengaruh toh dalam persekutuan itu. Dan dialah yang mengkhianati Yesus. Dikhianati oleh seorang sahabat. Dan yang menarik adalah Yesus tahu itu. Pak Pendeta, kalau memang Yesus tahu, kenapa Yesus tidak panggil dia ke Togor? Yudas, tahu lu mau khianati beta? Malah kalau berubah sedikit. Yesus diam seolah-olah tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada tujuan yang lebih besar di situ. Biarkanlah pengkhianatan itu terjadi. Biarkanlah. Tapi ada konsekuensinya. Sebentar di akhir kita tahu itu. Pengkhianatan. Saya kalau lihat ini, di zaman kami itu kalau lagu-lagu tentang pengkhianatan tuh, kemenyanyi harus pakai menangis. Kita yang bercinta, orang lain yang memiliki.
Baru itu orang lain tuh kawan sendiri. Wih. Yang dulu minta tolong antar surat. Itu lu terlalu hianati. Pengkhianatan tuh tidak bagus. Coba angkat tangan yang biasa berkhianat. Wih, di sini tidak ada. Pengkhianatan. Khianat. Tapi Yesus terima. Yesus tidak marah dia. Justru dia marah dia pun diri sendiri. Dia melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji. Memilih untuk membunuh diri dan mati. Saudara, kadang-kadang memang yang kita alami ini bukan Tuhan tidak pernah alami. Tuhan sudah alami. Saudara, tapi ada konsekuensi lainnya. Lanjut ketiga. Ternyata lewat pengkhianatan itu, Yudas sendiri ada kepahitan. Kepahitan itu membuat dia hancur karena ketidaksetiaannya. Kepahitan. Saudara, kita tidak bisa hidup dengan kepahitan. Kepahitan itu di dalam, tapi terpancar di wajah, di muka. Saya kan pernah bilang saudara, muka muram, hati panas, berkat jauh. Makan apa-apa tidak jadi darah daging. Jadi darah apa kok? Jangan simpan kepahitan. Lawannya adalah yang keempat, ada kemuliaan dalam kesetiaan. Ada kemuliaan di dalam kesetiaan. Saudara setia saja. Setia-setialah, setia sampai mati. Ada kemuliaan dalam kesetiaan. Masa kau dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak pernah diperhitungkan apa-apa soal kesetiaan kita. Wih, itu sudah lalu lah. Dengan manusia saja hitung-hitung kok ini kesetiaan. Apalagi dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, jeripayamu tidak akan sia-sia. Setia. Kita setia bukan untuk nanti diperhitungkan, tapi setia saja kan, tidak ada hal yang merugikan kita kalau kita setia. Apalagi kalau urusannya dengan Tuhan. Setialah. Nah saudara, marilah kita lihat sekarang saudara. Saya ingin mengakhiri khotbah ini. Kerendahan hati. Teladan Yesus dalam kerendahan hati. Saya coba periksa kamus dan coba merenungkan apa sesungguhnya kerendahan hati itu. Saya kemudian merumuskan begini. Kerendahan hati adalah sikap sadar, bukan tidak sadar, sadar bahwa kita mempunyai kelebihan. Ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Tetapi tetap bersyukur dan tahu menempatkan diri. Sadar bahwa kita berbeda, tetapi tahu bersyukur dan tahu menempatkan diri. Saudara, itu berarti dalam bahasa lain, orang yang tidak tahu bersyukur itu susah untuk rendah hati. Orang yang tidak tahu bersyukur susah untuk rendah hati. Orang yang tidak tahu menempatkan diri susah untuk rendah hati. Karena tadi kita selalu tergoda. Pak Pendeta, kok kenapa saya ini berusaha untuk rendah hati tapi tidak bisa? Karena engkau sementara melawan dirimu sendiri. Kerendahan hati itu kita tidak lagi lawan orang lain. Kerendahan hati itu kita lagi lawan diri kita sendiri. Mau rubah ini dunia, rubah diri. Bukan rubah orang lain, rubah diri. Hanya kerendahan hati. Kita tergoda untuk tinggi dan menyatakannya. Tapi kerendahan hati yang Yesus ajarkan menempatkan kita pada posisi yang lebih baik
yaitu bersyukur. Kak suara pun bagus. Aduh, puji nama Tuhan. Saya sudah dengar ini kalimat dari 14 hari lalu. Tapi mulai kelihatan dia pun sombong. Rendahkan dia. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang rendahkan dirinya, orang-orang yang seperti Kristus itu, paling tidak akan melakukan 1-2 hal ini. 4. 1. Jujur. Jujur dalam bersikap, jujur dalam penampilan. Kita ini kadang-kadang terlalu banyak pakai topeng. Tapi buka dulu topengmu. Buka itu topeng. Lebih jujur. Senyum lebih tulus. Kalau tidak senyum pakai topeng. Jujurlah dalam kata-kata. Jangan lagi angkat bilang soalnya tipu untuk kebaikan. Tipu untuk kebaikan. Jujur dalam penampilan. Jujur dalam persahabatan. Jujur dalam semua hal. Tanda rendah hati. Kedua, saudara-saudara, orang yang rendah hati akan mengakui kesalahan dan kekurangan. Mengakui, saya akui saya salah. Tapi kalau dia benar terus, yang salah harus orang lain, itu tanda tinggi hati. Tinggi hati. Rendah hati itu berani untuk mengakui kesalahan. Berani untuk mengakui kekurangan. Kok manusia mana di dunia ini yang tidak kekurangan? Saya dan saudara penuh dengan kekurangan toh. Kadang-kadang kita punya kekurangan ini orang lain tidak tahu, mas Tuhan tahu. Kita berusaha menutupi kekurangan, Tuhan tahu. Ketiga, orang yang rendah hati tidak cemburu pada kepemilikan orang lain. Orang yang rendah hati ya dia punya toh, terus tinggal. Orang datang ke dia sah. Sudah ada istri baru. Biar toh itu dan 20 mau. Biar. Kita juga kepo. Kepompong. Tidak pusing. Saya di kampung saya suka bilang. Kita ini kadang-kadang orang lain yang beli motor kita yang tidak tidur di rumah. Cek do, check up. Tahu dia kredit kokes. Hai, kulu sapa. Orang rendah hati itu tidak terlalu batas ibu. Dia yang apa yang orang lain punya. Orang yang rendah hati tidak akan bermegah di atas penderitaan orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan bermegah di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudara, saya ingat saya punya teman Pak Pendeta Sodi. Dulu kami dua baru datang sekolah teologi. Saya ini kan suka-suka cari-cari perhatian ke orang ketawa. Saat-saat kami dua duduk di cabang, duduk-duduk tangang. Supaya ini akan jadi cerita yang dikenang. Kami dua duduk-duduk begini, tiba-tiba ada ibu hamil satu datang tunggu bemo di kami dua pun sebelah. Tidak ada masalah. Tapi supaya saya kemudian bisa apa, saya harus ke korban dia ini supaya cerita ini kemudian jadi cerita yang hebat. Duduk-duduk begini pas tenang-tenang, ini ibu pas lihat kita, saya sengaja kaget. Saya bilang, apa Sudi? Lu omong apa ini ibu pemperut? Terus saya jalan, ini ibu hampir bunuh dia. Dia marah saya mungkin 3 bulan. Tapi cerita itu kan membuat orang bilang, wah. Dan saya puas sekali padahal dia menderita. Ini ibu bilang, lu tunggu saya panggil saya suami datang lu karena bunuh, kurang ajar. Saya baru sadar ternyata waktu itu saya tidak rendah hati betul. Hanya untuk supaya orang puas dengan saya, aku ketawa biar melecehkan dia aja tidak apa-apa. Apa? Lu ngomong apa ini ibu pemperut? Itu ibu kayak mau angkat sepatu kok tidak.
tidak bermegah di atas penderitaan orang lain. Terakhir, orang yang rendah hatinya selalu solider dengan orang lain. Ada kepekaan untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kenapa? Karena Yesus lebih dahulu solider dengan saya dan saudara. Dan karena itu kita belajar untuk itu. Saudara bayangkan ya, kalau satu solider dan lain satu, woi itu saya yakin hidup baik. Hidup dalam syukur, hidup dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita.